Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Bapak. Selamat Selamat sore. sore, Pak. Ya, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, Pak. Dingin. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, Alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjut, Ibu Bapak ya, saya mohon maaf gitu ya atas perubahan jadwal karena terus terang ini di luar perhitungan saya dan juga yang lain ternyata kegiatannya sampai sore ini masih berlangsung. Saya sudah mundurkan waktu, masih saja ternyata belum bisa gitu. Padahal kemarin itu tidak ada agenda yang seperti ini, makanya kita jadwalkan di jam 13.30. Tapi ternyata ada kegiatan mendadak mulai dari tadi pagi itu. Gitu. Jadi saya ini di musolanya, ini Bapak Ibu, di musolanya sekolah ini. Karena pertemuannya kebetulan di gedung sekolahan di SMA 1 Tanah Grogol. Jadi saya di musolanya ini, gitu ya. Nanti kalau seandainya waktu asar mau tidak mau break dulu ini saya minggir dulu Siap. ya. Siap, Pak. Siap. Ya, ini sekedar informasi saja kondisi saya jadi begitu. Jadi nanti kita ada break ya karena mungkin saya pindah tempat itu. Baik Ibu Bapak, ini adalah awal perjumpaan kita gitu ya, awal pertemuan kita gitu. Saya yakin Ibu Bapak di sini sebagian sudah ada yang tahu saya, mungkin sebagian juga belum. Di antara Bapak Ibu sendiri juga mungkin begitu. Ada yang sudah tahu dengan rekan sesama CGP, ada juga yang belum. Saya ucapkan selamat datang. Kita akan belajar bersama Bapak Ibu di kegiatan kita ini, gitu ya. Kita juga akan bersenang-senang dalam pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bisa berdampak baik buat diri kita maupun buat peserta didik, gitu ya. Amin. Yang terpenting adalah buat peserta didik. Izin dulu untuk berbagi layar. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Jelas. Ya, baik. Ya, jadi kita sekarang berada di alur eksplorasi konsep yaitu modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Waktu pertemuan kita adalah 2 jam pelajaran. Satu pelajaran itu 45 menit gitu ya. Nah, untuk itu berarti kita nanti sampai pukul sekarang 13 berarti pukul 16.30 gitu ya. Yaitu memang untuk modul ini Bapak Ibu 1.1 kita agak banyak pertemuannya, sebanyak 4 kali sama elaborasi nanti. Tetapi kalau modul-modul yang lain itu normal Bapak Ibu, kita hanya 3 kali satu modul. Jadi Bapak Ibu tidak merasa terbebani, hanya memang setarnya ini saja. Karena ada campuran lain-lain seperti perkenalan, saling sapa begitu ya. Nah makanya ada ini ada pertemuan tambahan. Ya, Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya kita akan awali kegiatan kita ini dengan doa bersama. Saya minta kepada Bapak Nasrul Bahri Abdullahan ya untuk memimpin doa kita. Silakan Bapak Nasrul. Siapa? Terima kasih banyak Pak izin untuk memimpin dalam agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai belajar pada hari ini dengan bersama berdoa memohon kepada Allah semoga diberi kelancaran dan kemanfaatan buat kita dan peserta didik kita nanti dengan diawali dengan membaca Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, terima kasih Pak Nasrul yang sudah memimpin kita berdoa untuk kelancaran kita bersama, dan semoga saja apa yang kita doakan, hikmah ilmu pengetahuan bisa menyertai pembelajaran kita. Ya, berikutnya Ibu Bapak, nah tujuan pembelajaran kita, ya tujuan pertemuan kita ini adalah CGP mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu. Nah, ada istilah atau pepatah orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu mohon izin saya memperkenalkan diri, gitu ya. Nah, perkenalannya ini mungkin agak berbeda, Bapak Ibu. Karena di sini ada teka-teki, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada teka-teki yang bisa Bapak Ibu jawab, membantu sesi perkenalan kita. Ya, apakah Bapak Ibu masih ingat terkait pahlawan peta? Sutomo ya. Pahlawan peta siapa? Bapak Sutomo. Ada lagi yang lain? Pahlawan peta Sutomo. Jadi ada nama lain? Sudirman. Sudirman, itu Panglima TNI Ya, Besar Rakyat. Indonesia. Ya, ada lagi barangkali Bapak Ibu? Pahlawan peta siapa? Supriyadi, Pak. Iya. Supriyadi. Ya, oke. Jadi pahlawan peta itu dikenal dengan nama Supriyadi. Ya, berarti nama tersebut bisa jadi itu adalah nama saya, gitu ya. Berarti kata Supriyadi adalah merujuk kepada pahlawan peta atau nama saya adalah Supriyadi. Ya. Berikutnya Ibu Bapak, apa yang Anda pikirkan tentang makam Bung Karno? Blitar. Blitar. Iya, Blitar. Berarti selain Blitar ada lagi barangkali? Apa yang Anda pikirkan tentang makam Bung Karno selain Blitar? Wisata Ini ya. Apa tadi Pak Nasrul? Nisannya besar, Pak. Oh, nisannya besar. Ada perpustakaannya gitu ya. wisata sejarah. Ada pohon beringinnya. Oh, besar, Pak. Ya, tempat wisata gitu ya. Jadi ini ya. Apa yang Anda pikir tentang makam Bung Karno, yaitu tentang kotanya, yaitu kota Blitar. Nah, itu adalah merujuk pada tempat kelahiran saya, Bapak Ibu. Itu ya, nama saya Supriyadi, saya lahirkan di Blitar. Kita ke teka-teki berikutnya. 28 tambah, maksudnya 20 ditambah 8, hasilnya berapa? 28, Pak. 28. Berarti Tanggal merujuk lahir. pada apa ini? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Iya. Berikutnya, kalau ini, Bapak, 10 dikurang 5? 5. Mei. Bulan Mei. Nah, bulan Mei. Iya. Terima kasih. Kalau ini, apa yang Anda pikir tentang laut dan sungai? Laut. Luas. Jelas. Aquarius nih. Aquarius. Nah, apalagi? Ya, ini tahun ini. Ayo, apa yang Anda pikir tentang laut dan sungai? Kalau Bapak Ibu melihat laut atau melihat sungai, gitu kira-kira apa aja yang
terbersit dalam benak Bapak Ibu? Ikan, Pak. Ikan. Oke, untuk menangkap ikan itu dengan cara apa? Di jala. Di jala. Ya. Oke, selain di jala. Dipancing. Dipancing. Nah, ini sudah mendekati. Berarti apa itu? Kalau kita mancing atau apa itu berarti merujuk pada apa itu? Hobi. Wah, betul sekali, Pak Fauzi. Ya, jadi saya memiliki kegemaran yaitu salah satunya memancing atau fishing. Mancing mania mantap, Pak. Ya. Berikutnya kegemaran lain barangkali. Nah, ini apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengunjungi tempat-tempat baru? Foto. Foto, oke. Ada lagi? Kuliner, Pak. Kuliner. Nyari kuliner, Pak. Kuliner, mencari kuliner. Ada lagi yang lain? Buktikan kata orang, Pak. Membuktikan kata orang. Mantap. Ya, jadi yang bisa kita lakukan untuk mengunjungi ke tempat-tempat baru yaitu kita melakukan perjalanan atau traveling Wah, atau jalan ke sana, ya kan? iya, Pak. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengunjungi tempat-tempat baru ya? Iya, datangin. Datangin kan? Datangi, Pak. Kan datangi. Untuk mendatangi berarti kita perlu perjalanan, perlu traveling. Ya, jadi Betul, Pak. Betul. terkait dengan kegemaran saya yaitu fishing dan traveling. Gitu. Masih ada ternyata. Terus berbuat agar bermanfaat. Nah, kira-kira apa ini menurut Bapak Ibu? Moto, Pak. Moto, ya. Nah, inilah Ibu Bapak terkait diri saya, yaitu nama saya Supriyadi, saya lahir di Blitar pada tanggal 28 Mei, kemudian saya memiliki kegemaran traveling dan fishing. Itu ya, moto saya, terus berbuat agar bermanfaat. Nah, selebihnya ini Bapak Ibu tentang data lain tentang diri saya. Nama saya Supriyadi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 2 Batu Engau, Kabupaten Pasir. Saya juga pernah menjadi guru penggerak. Pernah lagi ya. Saya pernah menjadi guru penggerak. Saya pernah menjadi pengajar praktik. Saya menjadi fasilitator guru penggerak. Saya instruktur guru penggerak. Saya pernah menjadi nominator guru berprestasi pada tahun 2023. Saya pernah menjuarai lomba menulis cerita rakyat Kalimantan Timur 2023. Pernah juga menjadi 10 nominator penulis puisi guru dan kepala sekolah tingkat nasional. Pernah juga menjadi guru aktif literasi nasional tahun 2024. Nah, ini per telepon saya sudah ada Bapak Ibu, kemudian emailnya gosuprigo@gmail.com, Facebooknya Suprigo, kemudian YouTube-nya Suprigo Channel, IG-nya @gosuprigo. Ya, ini perkenalan tentang diri saya, Ibu Bapak. Apakah ada yang mau dikomentari dari perkenalan kita ini? Cukup ya? Iya, Pak. Mesotnya banyak, Pak. Cukup, Pak. Lengkap. Mesotnya lengkap. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, modul kita ini, Bapak Ibu, kemudian agenda kita pertama pembukaan, yang kedua adalah refleksi kritis CGP, yang ketiga adalah dialog, yang keempat refleksi dan umpan balik, yang kelima adalah penutup. Ya, Bapak Ibu, kita memiliki kesepakatan belajar ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah disilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Dari kesepakatan ini, apakah ada yang perlu kita revisi, Bapak Ibu? Pas, Pak. Pas ya?
Nah, saya mohon untuk kameranya dihidupkan dulu ya, karena kita masih masa perkenalan, semuanya minta dihidupkan jika tidak ada yang benar-benar ujian untuk dimatikan. Ya, misalnya ke belakang atau apa ya nggak usah dihidupkan terus sampai ke belakang ya. Ya, jadi kita hidupkan dulu biar kita saling mengenal di dunia maya dulu. Nah, dunianya nyata nanti. Sekarang kita bermain-main, bersenang-senang di dunianya maya. Kita bersenang-senang saja Bapak Ibu di sini tuh, nggak usah terlalu tegang. Saya yakin Bapak Ibu lagi tegang, lagi panik. Gimana? Buka LMS. Pasti gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu bumbunya dalam dunia. Jadi saya yakin setelah modul 1 lewat ini sudah enjoy. Nikmati saja. Tidak terlalu tegang Bapak Ibu. Kita bersenang-senang di sini ini. Nggak ada kata orang menegangkan itu nggak ada. Santai Bapak Ibu. Iya. Kita lanjut. Refleksi kritis ya. Kita akan melakukan diskusi tentang refleksi kritis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau kita sebut dengan KHD. Ini kegiatan kita Bapak Ibu. Oh iya, sebelum kita ke sini barangkali Bapak Ibu PP hadir di sini? Hadir, Pak. Hadir ya. Nah, saya beri kesempatan kepada Pak Suto untuk memperkenalkan diri. Nah, barangkali ada yang belum pernah bertemu dengan PP-nya. Terima kasih Pak Fasil. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapto, PP 40 dari SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Salam kenal buat semuanya. Sehat selalu. Amin. Salam kenal Pak Prapto. Mungkin itu dulu Pak ya. Oh, Terima ya, kasih. Untuk informasi Bapak Ibu, Pak Prapto ini adalah Ketua Guru Penggerak PPU. Angkatan pertama beliau ini. Ya, jadi beliau inilah yang menjadi salah satu penggerak di PPU terkait dengan pendidikan guru penggerak ini. Ya, beliau adalah ketuanya. Angkatan pertama ya beliau itu. Gitu. Silakan kepada Bu Nurmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurmala. Saya pengajar praktek angkatan 11 dan saya bertugas di pengawas Distikpora Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya rasa perkenalannya itu dulu ya Pak ya. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurmala dan Pak Suprapto. Ya, Bapak Ibu, ya jadi selama 6 bulan ke depan ya Bapak Ibu akan belajar bersama dengan saya, dengan Pak Suprapto, dengan Bu Nurmala. Saya sebagai fasilitator, saya adalah Angkatan Udara, Pak Suprapto dan Bu Nurmala adalah Angkatan Darat. Jadi mari Bapak Ibu semua kita berkolaborasi, Bapak Ibu didampingi oleh orang-orang pilihan begitu ya, dari Pak Suprapto, dari Bu Nurmala, mereka adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya gitu ya, berkompeten juga di bidang guru penggerak, mereka sudah melalui tahapan yang panjang untuk bisa sampai ke tahap ini, sama dengan Bapak Ibu juga. Bapak Ibu sampai ke sini nih luar biasa gitu ya. Sebenarnya saya tidak usah ngajar di sini, Bapak Ibu itu sudah tahu, sudah bisa karena Bapak Ibu itu sudah pilihan. Ibaratnya orang itu sudah melalui seleksi macam-macam, sudah dicari dari sekian. Kalau bibit itu sudah berapa yang akhiran itu sudah disisihkan. Nah, ini tinggal pilihan, jadi sudah bagus Bapak Ibu ini. Dengan kata lain, kami ini hanya mendampingi saja, menemani saja. Bapak Ibu itu sudah qualified, sudah bagus kualitasnya, gitu ya. Jadi tidak banyak sebenarnya yang bisa kami berikan, kami hanya mendampingi saja. Untuk itu marilah kita bangun kolaborasi, kita bangun kerjasama, kita bangun semangat bersama untuk belajar, gitu ya. Dengan begitu, apa yang kita lewati selama 6 bulan nanti itu menjadi lebih menyenangkan, Bapak Ibu ya. Nah itu. Ya, jadi mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi, terus bisa berkolaborasi, dan yang terpenting kita bisa menikmati proses ini.
Jadi Bapak Ibu mulai dihilangkan sedikit demi sedikit beban kayak apa nanti, wah pasti akan sulit, pasti akan berat. Oh, enggak ada. Selama saya mengikuti dampingan dari pertama sampai hari ini, enggak ada yang meninggal karena guru penggerak Bapak Ibu. Semua ada yang meninggal, ya. Tapi kalau yang menikah ada, yang hamil melahirkan ada, itu ya. Terus karena kegiatan-kegiatan itu PPG ada. Nah, semuanya bisa dilewati Bapak Ibu. Tapi yang meninggal nggak ada. Meninggal karena mengerjakan tugas itu nggak ada. Berarti itu hanya kita, persepsi kita ketika kita berada di luar. Tapi kalau di dalam, ini Bapak Ibu santai aja. Buktinya nggak ada gitu ya. Dia melahirkan tuh bukan karena guru penggerak, tapi karena dikerjai sama suaminya. Makanya sampai begitu ya. Terus melahirkan. Nah itu yang ada. Tiba-tiba dia menikah gitu, bukan karena diapa-apain dalam guru penggerak, tapi karena memang dia dekat sama calonnya, akhirnya menikah. Gitu. Nah itu, jadi untuk itu mari kita nikmati bersama-sama, baik bersama saya maupun bersama pengajar praktik. Nilainya juga nanti bagi Bapak Ibu ya, dari saya 50%, dari pengajar praktik 50%. Baik, nanti selebihnya kita akan terus berkenalan Bapak Ibu, baik dengan saya maupun dengan pengajar praktik. Ya Bapak Ibu, ini adalah pemantik kita untuk bahan diskusi kita. Ya, kemarin Bapak Ibu sudah kita beri kesempatan untuk membuka LMS pagi barangkali. Jadi ini adalah pertanyaan yang kita jadikan bahan diskusi kita pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, satu, apa kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Boleh di screenshot atau difoto Bapak Ibu, atau ditulis. Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang saya lakukan untuk mewujudkan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak itu memperkembangkan berat alam dan berat zaman? Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran saya sebagai. Ya, silakan Pak Resapi, Ibu Resapi, pertanyaan pemantik ini nanti teknisnya ada yang menyampaikan pendapat tentang 4 pertanyaan pemantik ini, dan nanti ada yang saya minta menjadi penanggap, ditanggapi. Apakah ada persamaan dengan pemikiran Bapak Ibu, atau ada perbedaan, atau ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu disanggah, perlu ditambahi, dan sebagainya. Nanti sudah saya pasang-pasangkan begitu ya. Saya nggak tahu, pokoknya saya masang-masangkan gitu aja. Jadi yang kena menanggapi ya silahkan, kalau yang kena menyatakan pendapat silahkan disampaikan. Mas. Jadi sekarang ini silahkan diresapi dulu tentang ini, boleh ditulis di bukunya masing-masing, gitu ya. Nah, kita kasih waktu beberapa menit, Pak. Boleh di screenshot, boleh difoto pertanyaan pemantiknya. Jadi setiap orang nanti ada waktunya untuk berbicara. Ada waktunya untuk menyampaikan pendapat. Baik melalui ini ya, melalui jawaban pertanyaan atau melalui tanggapan dari GGP lain. Gitu Bapak Ibu. Sumber belajar kita nyata jelas dari modul LMS, modul 1.1 itu. Silakan Bapak Ibu. Sengaja saya tidak munculkan pasangannya biar belum tahu pasangan saya siapa. Gitu. Kalau saya munculkan nanti dia nunggu aja, saya nunggu aja lah.
Masih termute, Pak. Suaranya masih termute, Pak. Oh ya, mohon maaf. Saya sudah ngomong dari tadi. Aduh. Ya, baik, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kita pikir sudah ini ya,
sudah cukup kita pembuatan refleksi kita. Sekarang kita saatnya untuk menyampaikan refleksi hasil belajar kita di LMS ya. Jadi saya pasangkan seperti ini Bu Bapak, yaitu ada refleksi, ada tanggapan, begitu ya. Ada refleksi, ada tanggapan. Yang menyampaikan refleksinya nanti itu Ibu Ita akan ditanggapi oleh Ibu Siti Aminah. Yang menyampaikan refleksi Pak Nasrul akan ditanggapi oleh Bu Nabia. Yang melakukan refleksi Ibu Rahmawati akan ditanggapi oleh Bu Eni. Yang melakukan refleksi Ibu Ruth Angelika akan ditanggapi oleh Bapak Fauji. Yang menyampaikan refleksi Pak Dedi akan ditanggapi oleh Bu Karyawati. Ya, begitu teknis diskusi kita. Ya, Pak Fauji silakan. Terpencet apa mau menyampaikan sesuatu? Ya, baik. Mungkin kepencet ya. Baik, kita lanjut ke Ibu Ita barangkali. Nah, sudah bisa menyampaikan Bu Ita? Iya, Pak. Ya, baik. Silakan bersiap-siap Bu Siti Aminah untuk menyampaikan tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ita. Ya, silakan Bu. Untuk nomor 1, menuntun, makna kata menuntun menurut saya yaitu mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan dari seorang pendidik. Jadi kita mengarahkan dan membimbing anak-anak menuju ke arah yang lebih baik, gitu Pak. Ya. Terima kasih. Lanjut ke berikutnya Bu, ke nomor berikutnya. Nanti semuanya akan ditanggapi oleh Bu Aminah. Iya. Untuk nomor 2, menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya yaitu bagaimana usaha seseorang membawa individu atau seseorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya yaitu dengan cara bersosialisasi, kemudian mentaati aturan yang ada, kemudian dan toleransi, saling menghargai. Kemudian menuntun, memberi arahan dan mengarahkan seseorang menuju kesadaran dan tanggung jawab sosial. Untuk yang nomor 3, pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian untuk yang nomor 4, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik yaitu pendidikan merupakan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dan dapat membentuk pendidikan yang relevan dengan kebutuhan anak. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan anak. Jadi melakukan pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik selalu mempertimbangkan dan mengetahui bagaimana anak tersebut bisa nyaman didampingi dengan saya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Ita atas refleksi hasil belajarnya dari LMS. Nah, saya minta tanggapannya pada Bu Aminah terkait pendapatnya Bu Ita tadi. Silakan Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Menanggapi dari nomor 1 kata menuntun, jadi kita tahu kata menuntun yaitu kita mendidik atau kita seorang pendidik menjadi pamong, jadi pamong ya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita dalam belajar dan menemukan pengetahuan yang baik dalam individu atau kelompok. Jadi kita memberikan contoh ya. Jadi yang kedua dari kata menuntun, benar sekali saya setuju kata Ibu, dengan cara kita memberikan usaha membawa seorang anak itu untuk lebih baik
dengan cara sosialisasi tadi katanya Ibu, terus menghormati dan saling menghargai ya. Terus yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau mempertimbangkan kodrat alam. Di sini kita ketahui bahwa setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan, akan tetapi kita wajib menuntunnya sehingga anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Yang ketiga, relevansinya, saya sebagai seorang pendidik, saya harus bertanggung jawab untuk membimbing siswa menuju pemahaman diri yang lebih baik serta membantu mereka mengembangkan potensi yang telah dimiliki. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Aminah. Ya, luar biasa sekali. Ya, refleksi disampaikan oleh Bu Aminah dan juga tanggapan dari refleksi disampaikan oleh Bu Ita dan tanggapan dari Bu Siti Aminah. Berikutnya kita ke pasangan kedua, yaitu Pak Nasrul menyampaikan refleksi dan ditanggapi oleh Bu Nafia. Masing-masing kita berikan waktu 3 menit paling lama ya. Ya, silahkan kepada Pak Nasrul. Ya, terima kasih banyak Pak. Izin. Ya, silakan. Sekalian. Untuk yang pertama Pak, bisa ditampilkan, mohon izin Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Ketika kita ingin memaknai kata menuntun, kita bisa melihat dalam kamus KBBI bahwa menuntun secara umum merujuk pada tindakan membimbing seseorang dengan lembut dan penuh perhatian. Jadi bagi saya menuntun itu adalah bagaimana kita membimbing anak didik kita dengan lembut, yaitu tentang hatinya dan penuh perhatian, itu dalam aspek fisiknya dan yang lain-lain. Jadi kita menuntun anak-anak kita, membimbing mereka dalam pendidikan, dalam pembelajaran dengan penuh kelembutan dan perhatian agar mereka pada akhirnya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam bahasa Ki Hajar Dewantara. Atau dalam kata simpelnya, bahagia dulu, pintar itu bonus, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, konteks sosial di daerah saya ini kebetulan adalah transmigrasi, di mana kebanyakan wali murid atau orang tua dari siswa adalah para petani sawah, petani karet, dan petani sawit, seperti itu. Nah, maka dari itu anak-anak itu kebanyakan adalah anak-anak petani, maka kita bagaimana menuntun mereka, yaitu kan sesuai dengan konteks sosial budaya mereka, yaitu sebagai petani. Nah, jadi kita ketika mengajar, ya, kalau kita menyampaikan bahasa-bahasa mereka itu adalah bahasa-bahasa yang bisa mereka pahami, yaitu tentang desa, tentang pertanian, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Benar sekali. Agar antara pelajaran dan hasil pelajaran digunakan di kehidupan anak itu tidak gaps, tidak terpisah gitu. Jadi gimana kita mendidik anak kita itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kodrat alam siswa saya, kodrat alam itu kan tentang tempat atau lingkungan di mana anak kita tinggal. Nah, kebetulan ini kan transmigrasi, pertanian, seperti itu, perkebunan. Nah, jadi dalam pendidikan kita mempertimbangkan tentang dunia-dunia pertanian, seperti itu, kepada anak, bahasa-bahasa yang bisa mereka pahami. Kemudian kodrat zaman sekarang, walaupun di pedesaan kami, anak-anak ini juga menggunakan HP, Bapak Ibu. Jadi walaupun di kampung, tapi tetap mereka HP. Nah, ini perlu kita juga mengarahkan mereka lah, bagaimana menggunakan HP dengan bijak, seperti itu. Untuk pendidikan seperti ulangan dengan HP, bagaimana main game tapi dengan membagi waktu dengan belajar, seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, Bapak Ibu,
yaitu apa refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara berhamba kepada anak. Nah, ketika mengenai azas menghamba kepada anak, itu dapat dimaknai rasa penghargaan kita sebagai guru kepada siswa, bahwa mereka siswa adalah manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang dinamis. Nah, sekali lagi, menghamba kepada siswa adalah kita menghargai mereka, menuntun mereka, membimbing mereka, tapi tetap harus memperhatikan yaitu kodrat bawaan dari Sang Pencipta, yaitu kodrat alam mereka dan juga kodrat zaman mereka, yaitu kondisi saat ini yang sudah mulai teknologi. Jadi kita membimbing sesuai dengan alam dan zaman mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Bapaknya lagi pindah nih, Pak Pasilnya lagi pindah, Bu, karena aja muncul. Soalnya sholat asar. Masih mute, Pak. Suaranya masih termute, Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya akan memberi tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nasrul. Sementara Bapak Nasrul ini adalah guru senior saya waktu pertama kali saya menginjakkan kaki di Kalimantan Timur. Halo Pak Nasrul. Siap, Bu. Menanggapi soal yang pertama tadi mengenai menuntun, saya hanya menambahkan sedikit untuk menuntun. Kalau dalam bahasa Jawa sendiri itu adalah menuntun, itu berarti memegangi tangan anak, kan itu namanya menuntun. Berarti saya setuju dengan Pak Nasrul bahwa menuntun itu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Kan enggak mungkin kita menuntun anak itu itu bukan menuntun tapi menyeret ya. Jadi menuntun anak itu berarti kita dalam pendidikan itu memegang anak, dengan bahasa lainnya memegang tangan anak dengan penuh kelembutan, kesabaran untuk mengantarkan anak-anak kita menuju ke kondisi yang akan lebih baik atau menuju ke kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk yang kedua, yang Pak Nasrul tadi membahas tentang di sini itu banyak khususnya di Penajam, Sepaku sendiri sekarang banyak penduduk yang bukan asli sini, termasuk saya. Jadi bagaimana caranya kita harus bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan. Jadi mengajar anak itu harus tahu kondisi anaknya seperti apa, enggak langsung ya, sosial budayanya itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja gitu. Terus untuk masalah yang ketiga tadi apa ya soalnya? Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam, kodrat zaman? Karena pendidikan itu terus berjalan dan perkembangan zaman itu tidak mungkin akan berhenti. Jadi saya setuju kalau pendidikan itu karena terus berjalan, jadi sebagai guru kita juga harus bagaimana caranya kita agar dapat
menyesuaikan dengan perkembangan dan kodrat anak. Kita tidak bisa mengabaikan anak begitu saja atau tidak bisa mengabaikan lingkungan anak begitu saja. Meskipun saya sendiri sebenarnya tidak 100% tahu lingkungan diri anak itu seperti apa, terus terang saya belum bisa memahami, tapi setidaknya kita harus tahu dan mengarahkan anak agar bisa mengontrol dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir, berorientasi pada anak dan memandang anak itu dengan rasa hormat. Jadi mentang-mentang kita guru, sebenarnya saya sih masih juga begitu, tapi ya belajar sedikit-sedikit untuk memberikan rasa hormat kepada anak yang tinggi, karena kita itu sebagai pendidik tujuannya adalah anak, semua untuk anak, dari anak, untuk anak, dan oleh anak. Terima kasih dari saya. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu, ini kelamaan hidup. Suara saya bisa didengar ya? Jelas, Pak. Ya, baik, mohon maaf. Ya, sepertinya ngambek. Memang jarang mati. Kelamaan hidup, nanti dia pas digunakan pas ini. Ya, tadi sudah ditanggapi ya oleh Bu Nafiah ya. Ya, Pak. Berikutnya tadi masih ingatkah yang ketiga siapa? Saya yang menanggapi, Pak. Tapi Ibu siapa tadi ya, Bu Rahma kah? Ya, nggak apa-apa karena memang belum saling mengenal ini ya. Siapa tadi? Pak. Oh ya, Ibu Iya, Eni. Ibu Rahma. Yang menanggapi Bu Eni. Iya, Pak, yang menanggapi saya. Baik, berarti yang menyampaikan saya buka dulu. Saya ingat ya, ternyata ya. Ibu Rahmawati, Pak. Ibu Rahmawati, ya silakan Bu Rahmawati langsung menyampaikan. Nanti akan ditanggapi oleh Bu Eni, gitu ya. Iya, Pak. Ya baik, silakan Bu. Bu Rahmawati, barangkali sedang ada hambatan ke berikutnya. Berikutnya Bu Ruth Angelika akan ditanggapi oleh Pak Muhammad Fauzi. Iya, Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore, Bu. Ya, di sini saya mau merefleksikan tentang apa yang saya sudah pelajari pada modul 1.1 dari apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Menuntun kalau saya baca dari modul 1.1 itu berarti
membimbing, mengarahkan, dan tentunya menuntun ini merupakan mengarahkan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu mengembangkan potensi dalam diri, baik dalam hal pengetahuan dan juga keterampilan yang nantinya sangat akan dibutuhkan siswa tersebut saat mereka menjadi masyarakat seutuhnya. Kedua, bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Penajam tentu bisa kita lakukan dan kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya di SMP Negeri 9 sekarang bertugas sebagai guru seni budaya, dan saya rasa sangat erat kaitannya saat saya mengimplementasikan nilai sosial budaya itu dengan mengenalkan tradisi budaya Penajam sendiri, karena masih banyak siswa-siswi, karena gini Pak ya, di daerah tempat saya bekerja, saya rasa untuk mencari penduduk asli Penajam itu sedikit sekali persentasenya. Jadi yang lebih banyak itu malah masyarakat dari daerah Sulawesi dan juga dari daerah Jawa yang sudah transmigran ke tempat kami. Nah, jadi untuk kesenian tradisi daerah setempat itu mereka tidak terlalu mengenal, bahkan yang mereka tahu lagu Kalimantan Timur itu seperti lagu Buen saja, padahal lagu Penajam Pasir Utara itu tentu sangat kaya sekali, dan juga banyak kesenian-kesenian bisa diangkat untuk mereka pahami. Dan contohnya seperti lagu daerah, tari tradisi dari daerah Penajam. Pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya yang kita harapkan nantinya pasti akan tercipta generasi yang menghargai warisan budaya Indonesia. Itu untuk tujuan utamanya ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga pertanyaannya, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ini sangat-sangat penting sekali memang untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita Indonesia, saya baca juga di modul 1.1 itu bahwa Indonesia berada pada alam yang dua musim, ada di daerah gunung dan juga di daerah pesisir. Nah, kami ini berada di daerah pesisir, Bapak. Jadi, terkadang anak-anak itu pada saat libur, mereka itu, kalau mungkin saya sempat kerja di kota, di daerah perkotaan waktu saya masih gadis, dan cara belajarnya sangat berbeda dengan saya berada di sini. Kalau di kota, anak-anak libur, mereka diberikan fasilitas oleh orang tuanya untuk les, mengembangkan potensi minat bakat mereka. Jadi jujur, saat mereka masuk ke sekolah, guru itu tidak terlalu capek untuk mendorong kemauan belajar mereka. Dan di sini yang saya temukan, tidak semua, tetapi ada yang saat libur mereka itu mengisi waktu luang mereka dengan bekerja, seperti mengupas kelapa atau panen kelapa, dan juga seperti mencari ikan, jual ikan, dan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentunya cara belajar sangat berbeda di bagian kota dengan di daerah sini. Ya, tentu kita harus memperhatikan karakter dari anak-anak ini ya Bapak Ibu, dan juga kodrat zaman perlu sangat kita perhatikan juga sebagai guru. Saya jujur, pendidikan ini saya pahami sifatnya dinamis ya, terus berkembang dan terus berkembang. Dulu kita belajar, saya belajar kesenian, seni musik, hanya tentang kesenian musik. Kalau musik populer ya seperti musik rock, jazz, dangdut. Padahal pada saat ini di tahun 2000-an, 2010-an itu sudah berkembang lagi musik IDM yang berhubungan dengan mustek atau musik teknologi. Jadi tentu itu tidak hanya di kesenian, pasti di cabang-cabang ilmu pelajaran lain juga berkembang. Dan tentunya kita sebagai guru juga harus mengembangkan
kemampuan kita juga, dan begitu juga pada murid. Dan yang ketiga, yang terakhir pertanyaannya adalah apa relevansi pemikiran Pak Hadi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Relevansi pendidikan yang berhamba pada murid, saya sebagai guru, jujur, awal saya mengajar saya saat ini, targetkan bahwa anak harus bisa atau mampu pada pelajaran ini, pada bidang ini. Tetapi untuk saat ini setelah saya mengenal tentang kurikulum merdeka, tentang pemahaman-pemahaman dari Ki Hajar Dewantara, tidak lagi pada sukses, goal saya bukan lagi pada siswa harus bisa pada pengetahuan tersebut, tetapi pada proses yang dilewati siswa dan pengaruh positif yang berkembang dalam diri murid. Begitu mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Ruth Angelika yang sudah menyampaikan refleksi hasil belajarnya. Kita minta Ibu, siapa tadi yang menanggapi Bu Ruth? Pak Fauji ya? Saya Pak. Ya silahkan Pak Fauji, kita beri waktu paling lama 3 menit untuk memberi tanggapan Pak. Baik, terima kasih Bapak dan rekan-rekan sekalian. Tadi apa yang disampaikan Ibu Ruth mengenai kata menuntun itu sendiri, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Pak Nasrul di awal tadi sesuai dengan KKBB. Kemudian sebenarnya yang dimaksud dengan tuntunan dalam hidup yang kaitannya di dunia pendidikan itu, kalau menurut saya itu adalah fungsinya hanya untuk menuntun. Kalau dikatakan di awal tadi ada yang menuntun dengan lemah lembut, ada yang memegang tangan dengan halus. Kalau kita dengan kasar kata Ibu siapa tadi itu bukan menuntun tapi menyeret. Nah, artinya kata menuntun itu sendiri adalah prosesnya yang perlu kita garis bawahi. Sehingga tumbuh kembang anak itu berada di luar kendali kita. Karena tumbuh kembang anak itu nanti bergantung kepada yang memberikan kodratnya sendiri. Artinya pendidikan itu hanya bisa anak-anak itu untuk menjalani proses saja, ya. Tapi di luar itu adalah kendali seorang pendidik. Dan anak-anak itu tumbuh memang sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan mereka, artinya tidak bisa dituntun sesuai dengan kehendak kita. Artinya kalau saya rangkum dari awal, dari pertanyaan 1, 2, dan 3 itu memang memiliki runtutan yang sistematis ya, sehingga bagaimana kata menuntun itu tidak memaksakan. Artinya menuntun itu bagaimana anak itu dituntun supaya kalau dari awal dia salah, tidak mungkin kita akan menuntunnya dengan paksa. Artinya bagaimana kita mengarahkan dia dengan baik, artinya dengan lemah lembut. Bagaimana kita bisa mendampingi anak supaya dia sampai kepada tujuan kita, dan kita tidak pernah akan bisa memaksakan anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya anak itu sudah tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Itu arti menuntun kalau tanggapan saya. Kemudian yang kedua, bagaimana menuntun itu saya maknai dalam konteks sosial. Kalau Ibu Ruth itu kurang lebih sekolahnya itu berdekatan dengan saya, dia di SMP 9, saya di SMP 5. Artinya secara kultural sosial itu anak-anak yang dari pesisir juga banyak yang ke SMP 5. Artinya juga kalau apa yang dikatakan Bu Ruth betul Pak. Tidak seperti di Kabupaten Pasir Pak. Saya juga dulu di Pasir, mungkin Bapak masih ingat lagu Meket Penajam Sampai Mogrogo itu Pak. Nah itu artinya anak-anak itu kalau di SD, di SMP itu sudah familiar Pak. Tapi kalau di sini kita untuk mencari anak-anak yang basis budayanya, kita untuk mencari anak asli Pak, yang anak Pasir di sini untuk lomba aja susah Pak. Karena itu tadi sosial berbeda. Kalau di Pasir itu masih bisa kita temukan di daerah-daerah pinggiran itu masih anak-anaknya itu hampir mendominasi Pak. Tapi kalau di sini khususnya di SMP 9, di SMP 5 tempat saya mengajar itu memang sudah kultur budaya sosialnya itu sudah menjadi tidak homogen tapi heterogen. Dan itu yang menyulitkan kita ketika kalau Ibu Ruth tadi mengajar misalnya untuk mengajarkan seni dan lain sebagainya, memang harus seperti itu, harus dikenalkan karena memang rata-rata mereka itu adalah pendatang.
yang harus mengetahui budaya asli di mana yang dia tinggali. Kalau Pak Nasrul tadi misalnya orang transmigrasi, dan saya juga orang transmigrasi. Dan di tempat saya itu kalau di Longkali, Pak, maaf, saya juga masih bagian dari Kabupaten Pasir, Pak Fasil. Di Longkali itu di sekolah tempat tinggal saya itu masih hampir mendominasi itu 90% itu suku asli. Jadi untuk sosial kemudian kebudayaan masih bisa untuk diperkenalkan, ya. Artinya kalau di sini kayaknya agak susah, Pak, karena itu tadi untuk menuntun mereka harus kita ajarkan, oh ternyata budaya Pasir itu seperti ini. Nah, seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman tadi? Kalau banyak teman-teman dua penanggap tadi mengatakan bahwasanya memang kodrat alamnya itu sudah memang bawaannya dari sana. Artinya pendidik itu hanya mendampingi, menuntun bagaimana supaya dia bisa menjadi anak-anak yang nanti hidupnya sejahtera, bahagia, mendapatkan kebahagiaan yang lebih tinggi. Nah, anak-anak itu kan tidak mungkin kita paksakan seperti saya misalnya anak yang lahir tahun 80 kita paksakan pendidikannya dengan sama, dengan penggaris yang panjang, dipukul dan lain sebagainya. Tapi kan anak-anak sekarang harus dibawa gembira, dibawa merdeka. Ketika diajak belajar mungkin secara kontekstual, kalau mungkin guru-guru agama seperti kami, Pak Nasrul, kan harus kami bawa ketika dia berwudu, tidak mungkin harus kami jelaskan papan tulis, tidak kami praktekkan. Demikian juga pelajaran-pelajaran yang lain, mungkin pelajaran IPA harus dibawa. Kalau dulu kan pokoknya mati itu di depan kelas, di depan papan tulis, apa yang diterangkan guru itu yang harus diterima. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Artinya anak itu harus dipertimbangkan. Kalau anak-anak itu sekarang kita ajarkan 2 jam pelajaran full depan kelas itu banyak ngantuknya, ada banyak mengeluhnya. Artinya makanya guru sekarang harus mempertimbangkan bagaimana anak itu bisa belajar menyenangkan di kelas itu, dibuatkan banyak game sehingga tidak jenuh. Kemudian yang keempat, Bapak, saya tanggapi apa relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan berhamba kepada anak. Karena memang tujuan dari pendidikan itu tidak lagi teacher center, ya, tapi sekarang bagaimana anak itu menjadi bagian daripada yang harus menjadi subjek dalam pendidikan. Artinya dia tidak hanya menerima apa yang dikatakan guru itu adalah yang paling benar. Itu kalau tahun 80-an 90-an itu guru yang maha benar, tapi sekarang tidak. Anak-anak terkadang lebih pandai daripada gurunya saat ini. Ketika dia dijelaskan, Pak, saya sudah tahu, sudah ketinggalan. Bagaimana guru tidak malu seperti itu? Ketika anak sekarang selangkah lebih maju, maka guru harus melompat 3 kali lipat daripada apa yang dimiliki oleh anak. Saya juga terkadang di kelas itu ketika mendapatkan anak seperti itu, oh ternyata ada ilmu yang seperti itu. Jadi terkadang saya harus menanyakan seperti itu. Kalau masalah online dan lain sebagainya, mungkin anak-anak itu karena zamannya zaman yang sudah dia dididik, mungkin baru lahir sudah pegang HP. Kalau kita mau pegang laptop aja dulu, jangan dipencet takut meledak kata guru. Akan kita takut. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Fauzi yang sudah menyampaikan dengan baik tanggapan refleksi dari Bu Ruth Angelika. Ya, berikutnya pasangan terakhir kita kasih masing-masing waktu 5 menit ya, Bapak Ibu ya. Maaf, 3 menit. Ya, Pak Dedi Wahyudi dengan Bu Karyawati. Silahkan Pak Dedi. Apakah ada kendala, Pak Dedi? Kalau ada kendala tadi Bu Rahmawati ya, katanya tidak bisa mikrofonnya. Apakah sekarang sudah bisa Bu Rahmawati? Assalamualaikum. Oh ya. Apa suara saya terdengar, Pak? Sudah terdengar Bu Rahmawati. Silakan bersiap-siap Ya, maaf, Pak. Ya, Bu Eni untuk memberi tanggapan. Masing-masing maksimal 3 menit. Ya. Ya, Pak. Untuk refleksi yang pertama tentang kata menuntun, kalau menurut saya guru menuntun di sini adalah mendidik dan mengajar, tapi dengan tujuan mengantarkan peserta didik, kemudian mengarahkan, membimbing dari segala potensi yang dimiliki sampai pada versi terbaik mereka.
versi terbaik di sini mungkin mencapai cita-citanya di masa depan. Kemudian kalau dari sosial dan budaya, untuk sosial itu mengarahkan membimbing anak peduli pada lingkungan sekitar, bersosialisasi, kemudian karakter-karakter baik, sopan, santun, seperti itu. Untuk yang budaya adalah bagaimana siswa itu tetap bisa mempertahankan, kita membimbing bagaimana siswa bisa tetap mempertahankan, menghargai budaya, walaupun mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi tidak meninggalkan budayanya, walaupun ada pengaruh-pengaruh budaya dari luar, tapi tetap ada pada budaya. Kemudian untuk mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, kalau kodrat alam ini adalah kodrat yang ada secara alami, di mana mereka bisa berinteraksi, kemudian membentuk kebudayaan, membentuk kebiasaan-kebiasaan. Nah, tugas guru membimbing ke hal-hal yang baik. Kemudian kalau kodrat zaman itu selalu berubah. Tugas guru membimbing, mendampingi bagaimana siswa itu bisa secara arif, secara bijaksana mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap bertahan pada kodrat-kodrat kebaikan. Yang terakhir, pendidikan yang berhamba pada anak ini mungkin lebih memberi kebebasan pada anak bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka mencapai tujuan-tujuan yang ingin diperoleh. Ya. Seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Rahmawati atas refleksi hasil belajarnya dari LMS. Berikutnya kita mohon kepada Bu Eni untuk menyampaikan tanggapannya. Paling lama 3 menit. Silakan Bu Eni. Siap Pak, terima kasih. Salam kenal Bapak Fasil dan Bapak Ibu. Saya akan mencoba menanggapi dengan Ibu Rahmawati. Yang pertama tentang menuntun dalam pendidikan anak. Bagi saya refleksi dari Bu Rahmawati tadi itu benar. Saya hanya menambahkan sedikit, mungkin kita sebagai guru tadi mengajar dan mendidik. Mungkin benar kita tidak hanya mengajar tapi mendidik, yaitu mengarahkan dengan memandu, dengan kasih sayang dan pengertian. Pendekatan yang peduli, empati kepada setiap peserta didik. Kemudian kita juga memberikan teladan yang baik, memberikan contoh, kemudian memberikan lingkungan kelas misalnya yang aman, nyaman, jadi peserta didik itu bisa lebih termotivasi belajarnya. Kemudian kita juga harus mendorong kemandirian mereka untuk mengajarkan tanggung jawab. Misal nih, dengan tanggung jawab kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. Yang kedua, makna menuntun. Benar sekali kata Ibu Rahmawati tadi. Pada intinya kita peserta didik itu bisa menghormati tradisi yang ada, seperti misalnya di budaya salah satu budaya lokal, misalnya gotong royong atau budaya-budaya kesenian. Jadi setidaknya anak tidak melupakan budaya. Yang ketiga, mempertimbangkan kodrat alam. Biasa kodrat alam itu merujuk pada sifat-sifat dasar manusia ya, Bapak Ibu, mungkin lingkungan tempat tinggal, perkembangan fisik dan mental, karena mereka itu berbeda. Misal contoh ini pembelajaran pada usia dini tidak sama dengan usia dewasa. Kemudian pada umumnya tentang lingkungan, mungkin di pesisir atau di pegunungan, mungkin itu pembelajarannya juga berbeda. Pada intinya kodrat zaman dan kodrat alam itu memang sangat penting untuk kita mempersiapkan peserta didik kita, bukan hanya keterampilan atau pengetahuan saja, tapi kita mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan secara efektif. Yang terakhir, berhamba pada anak, itu menempatkan kebutuhan minat mereka. Jadi kita bukan hanya untuk memenuhi kemauan mereka, tapi kita
untuk mencapai potensi mereka secara penuh dengan mengimplementasikan pendekatan yang efektif. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Eni. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu penyampaian refleksi dari Bu Rahmawati dan juga tanggapan dari Bu Eni. Ya, kita masih minta satu pasang lagi, mudah-mudahan masih bisa ini. Maaf ya, Pak Dedi dengan Bu Karyawati. Pak Dedi, apakah ada hambatan? Ya, ya. Mungkin Bu Karyawati bisa menyampaikan ininya Bu, jika Pak Dedi terhambat. Baik Bapak, terima kasih. Ya, silakan Bu. Iya, mohon maaf, sedang di perjalanan Bapak pulang sekolah. Ya, baik, silakan. Bisa ditampilkan Pak tadi poinnya, Ya. maaf. Ya, menyampaikan refleksi terkait dengan pertanyaan atau pertanyaan pemantik yang sudah kita bahas bersama tadi Bu. Baik. Yang pertama tentang menuntun ya Pak ya. Ya, silakan. Baik. Yang saya pelajari di modul 1 ini tentang menuntut itu salah satunya adalah bagaimana kita mengarahkan dan membimbing. Jadi membimbing siswa dengan memberikan petunjuk tentang cara belajar, menyelesaikan tugas-tugas, dan mengembangkan keterampilan akademis dan akademis. Dan yang lebih penting lagi itu di menuntun ini gitu ya, kita sebagai seorang guru itu harus bisa memberikan contoh dan teladan, karena anak-anak cenderungannya lebih senang meniru, itu mengcopy perilaku dari orang dewasa seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab dan seperti itu. Kemudian di menuntut juga gitu, kita harus bisa memberikan rangsangan gitu, merangsang kemandirian anak untuk memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bisa mengambil inisiatif, itu berkarya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menuntun dalam konteks budaya. Jadi kalau saya di SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara, di sini budayanya lebih ke tanah pasir ya Pak gitu. Tetapi banyak orang-orang pendatang gitu yang didominasi oleh suku, kebanyakan suku Jawa yang seperti itu. Jadi bagaimana mengaitkan itu gitu yang relevansi antara menuntun dan konteks budaya ini. Yang pertama, kita bisa melibatkan komunitas orang tua gitu. Kalau di sekolah sendiri kami biasa mengundang orang tua gitu ya. Yang satunya yang kemarin kita laksanakan, kita kolaborasikan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, itu kita mengundang ketua adat Pasir gitu ya untuk memperkenalkan budaya lokal sendiri. Yang di situ nanti anak-anak gitu bisa memiliki belajar gitu tentang pengalaman dan pengetahuan tentang budaya langsung dari tetua adatnya. Kemudian dari pembelajaran tadi gitu ya, pembelajaran yang diintegrasikan dengan kearifan lokal tadi, kita juga mengadakan kegiatan seperti lagu daerah ya, terus kemudian puisi ya itu, dan bahasa lokal sendiri gitu. Kita bantu anak-anak untuk pembelajaran budaya lokal di situ. Kemudian yang selanjutnya itu ya. Apa ya ketiga? Relevansi kodrat alam dan kodrat zaman aja Bu. Silakan dipersingkat, kodrat alam, kodrat zaman, dan menggambar pada murid. Ya, yang kodrat alam dan kodrat zaman, kalau kodrat alam itu kalau di saya lebih mencakup tentang aspek moral dan spiritual dari individu anak sendiri. Jadi dari kodrat alam itu yang disitulah nanti akan terjadi pembentukan karakter untuk membangun nilai-nilai positif pada anak. Kemudian sementara itu kodrat zaman itu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang relevan dan diperlukan dalam masyarakat modern ya, berkaitan dengan teknologi seperti itu. Kemudian untuk yang menghamba pada anak, kita mengajarkan gitu
memberikan pengajaran kepada anak-anak, memfasilitasi gitu. Jadi kita di situ benar-benar gitu sebagai guru memiliki peran dalam menginspirasi siswa untuk bermimpi besar gitu ya, mengatasi hambatan dan meraih cita-cita mereka dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk refleksi. Ya, baik. Terima kasih Bu Karyawati Ningsih ya, meskipun dalam perjalanan masih menyempatkan diri untuk menyampaikan refleksi hasil belajarnya dari LMS ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Apa yang Ibu Bapak sampaikan merupakan hasil pemahaman Ibu Bapak, hasil belajar mandiri, dan besok kita akan berkolaborasi. Kita akan belajar berkelompok gitu ya Bapak Ibu, terkait dengan modul 1.1 ini. Kenapa ini kok pertemuannya lebih banyak daripada yang lain? Ya karena memang harus kita mantapkan dulu Bapak Ibu konsep di diri kita ya. Konsep pada diri kita bahwasanya di modul 1.1 ini merupakan landasan yang akan kita bawa sampai ke akhir pembelajaran kita nanti. Jadi konsep atau filosofi KHD ini itu harus betul-betul kita mantapkan dulu, setelah itu kita akan ke modul-modul berikutnya atau ke tahap-tahap berikutnya. Makanya di modul 1 ini sebagai landasan, sebagai fondasi kita untuk belajar 6 bulan ke depan, itu kita matangkan di sini, kita mantapkan di sini. Inilah alasan atau penjelasan kenapa modul ini bisa lebih banyak pertemuannya daripada modul-modul yang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jika kita lihat esensi dari modul 1.1 ini, ya, ini adalah peta konsep dari modul filosofi pendidikan nasional KHD. Ya, yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian ada potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai saat ini. Kemudian kerangka berpikirnya adalah dasar-dasar pendidikan, kemudian disajikan juga metode Montessori, Probel, dan Taman Anak. Kemudian asas-asas pendidikan KHD, yaitu pendidikan itu sendiri, kemudian pengajaran, antara pendidikan dengan pengajaran ini ada perbedaan gitu ya dalam pemahaman atau dalam konsepnya KHD. Ya, KHD juga menjelaskan tentang budi pekerti, yaitu yang diartikan sebagai cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman sudah dibahas oleh Bapak dan Ibu semuanya, ya, yang merupakan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Ini merupakan kodrat alam. Sebenarnya kodrat zaman ini adalah merupakan situasi atau zaman atau keadaan gitu ya. Kalau alam ini lingkungan ya, kalau zaman ini adalah situasi, keadaan atau zaman. Kalau kita ya zaman-zaman saat ini ya berarti keadaan saat ini. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun, yaitu KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Pendidik adalah seorang pamong. Ya sudah kita pahami bersama bahwasanya petani itu bisanya itu hanya merawat tanaman itu agar tumbuh baik. Tetapi petani tidak bisa mengubah yang tadinya itu tanaman padi, tidak akan bisa mengubah jadi tumbuhan jagung, begitu maksud saya. Bisanya ya hanya merawat bagaimana padi ini bisa tumbuh dengan baik. Padi ini bisa membuahkan hasil dengan baik. Padi ini terjaga dari hama, dari penyakit. Ini adalah filosofi dari KHD. Kita sebagai pendidik ya seperti itu. Kita bisanya hanya merawat, menuntun, menjaga, gitu ya, mengarahkan anak-anak didik kita itu sesuai dengan potensinya. Kalau mereka berpotensi pada bidang olahraga, ya biarkan mereka sukses pada bidang olahraga. Kalau anak ini potensinya pada bidang sains, biarkan mereka sukses di bidang sains. Anak ini berpotensi pada bidang seni, biarkan mereka sukses di bidang seni. Nah, begitu. Artinya filosofi yang dimaksud dalam KHD ini. Kemudian yang sering terjadi kontroversi antara kita itu adalah tentang menghamba kepada murid. Menghamba pada murid, Bapak Ibu, kita maknai di sini bukan menghamba antara hamba dengan Tuhan, gitu ya. Antara umat manusia kepada Tuhannya bukan seperti itu. Menghamba bukan berarti menuhankan atau menyembah, begitu bukan ya.
Tetapi menghamba dalam konteks ini adalah kita itu memberi fasilitas yang setinggi-tingginya, memberi fasilitas yang sebaik-baiknya kepada anak-anak, kepada putra-putri kita. Bukan menghamba itu dimaknai sebagai penyembahan, sebagaimana layaknya seorang hamba kepada Tuhannya, bukan. Tetapi di sini kita maknai sebagai pemberian fasilitas yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya, layaknya seorang hamba melayani tuannya, gitu kan, memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Itu Bapak Ibu. Ini terkait dengan menghamba kepada anak. Jadi jangan dimaknai menghamba itu proses penyembahan dari seorang guru menyembah kepada murid atau seorang manusia menyembah kepada manusia, bukan. Tapi menghamba ini adalah seolah-olah kita atau filosofinya gitu ya, kita memberikan fasilitas sebagaimana seorang hamba memberi pelayanan kepada tuannya, yaitu kita memberi fasilitas yang setinggi-tingginya kepada anak didik kita. Itu Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu terkait ini? Silakan, kita masih memiliki waktu beberapa menit. Ada murid. Gimana? Izin Pak. Ya, silakan Pak Nasrul Pak. Ya, Pak Nasrul, silakan Pak Nasrul. Izin Pak Fasil. Ini kata-kata menghamba pada murid ini jujur saja untuk saya pribadi Pak, selama kurang lebih 10 tahun lebih jadi guru ini, baru tahu Pak kata-kata ini Pak. Kata-kata ini ya. Ya, ketika masuk PGP baru menghamba pada murid itu Pak. Setelah membaca modul itu dan beberapa literatur lewat Google itu Pak, luar biasa sekali Pak. Itu yang seharusnya memang guru seperti itu Pak, memfasilitasi melayani murid dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, terima kasih Pak Nasrul. Jadi di sini jangan kita maknai menghamba itu, karena ini memang terjadi kontroversi Pak dari angkatan ke angkatan. Makanya dari awal gini sudah saya sampaikan ya, jangan dimaknai menghamba itu penyembahan seorang hamba kepada Tuhannya, bukan. Tetapi ini adalah sebuah analogi gitu ya, sebuah analogi, sebuah cara berpikir. Menghamba ini adalah bagaimana seorang itu memberi pelayanan terbaik, gitu ya, sama seperti seorang hamba memberi pelayanan kepada tuannya, dia memberi pelayanan terbaik. Nah, dalam konteks ini kita guru itu seyogianya itu yang memberi pelayanan tadi, memberi fasilitas, memberi tuntunan, gitu ya, memberi kebutuhan-kebutuhan belajar murid, gitu ya. Nah itu kita berikan. Ya. Sudah barang tentu sesuai dengan konteks kita, sesuai konteks zaman, sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Jadi jangan dimaknai ini adalah penyembahan, mendewa-dewakan begitu, bukan, gitu ya. Tetapi hanya memberi fasilitas. Silakan, barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Nasrul atas tanggapannya, gitu ya. Iya Pak. Ya. Barangkali masih ada Bapak Ibu? Tanya Pak. Silakan Pak Fauzi. Di modul 1.1 itu ada saya temukan ini satu teori yang mungkin ini dikatakan sudah kuno Pak. Itu kalau dulu sering kita mendengar anak itu diibaratkan seperti kertas kosong yang dapat diisi oleh pendidik. Kalau teori ini dikatakan memiliki kuasa penuh untuk membentuk karakter anak, namun teori ini dianggap suatu teori yang kuno jika kita sandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Maksudnya seperti apa Pak? Karena kita waktu dulu di kuliah juga ketika mendapatkan kuliah misalnya psikologi pendidikan itu sering kita dengar teori-teori seperti itu Pak. Maksudnya apa Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya memang Bapak Ibu terkait dengan teori anak ini sebenarnya pada dasarnya ketika mereka lahir itu sudah membawa garis-garis halus gitu ya menurut KHD ini. Di dalam kertas itu ada garis-garis halus yang mana garis-garis halus itu
ada dua kemungkinan gitu kan, garis halus yang berpotensi pada kebaikan dan pada keburukan, gitu kan. Keduanya ini kan berjalan beriringan ya. Nah, memang kalau dalam beberapa dalil dalam agama itu, kalau bagian Islam dengan Islam ya, anak dilahirkan dalam keadaan kosong, polos. Orang tuanya lah yang menjadikan dia kan, apa jadi penyembah tertentu gitu ya. Nah itu orang tuanya yang membuat begitu, ya. Gitu, jadi nggak mungkin, dan sebagainya gitu kan dalam hal itu. Nah, kalau dalam konteks negara antara itu kita memiliki garis-garis halus itu. Ya. Kita hanya diminta menebalkan garis-garis yang mengarah kepada kebaikan. Garis kebaikan itu yang kita tebalkan dalam proses dan pengajaran. Garis-garis halus yang berpotensi kepada kejahatan itu kita tekan ke banyak-banyaknya. Kalau anak ini sampai atau garis-garis halus ini tumbuh di lingkungan yang katakan lingkungan yang kurang baik, maka garis-garis yang kurang baik tadi akan menebal itu garis-garis itu akan menebal dan ini akan menjadi penerus yang kurang baik, gitu kan? Nah, bagi anak ini yang tumbuh di lingkungan yang baik, garis-garis halus tadi itu akan yang kebaikan akan tumbuh menebal gitu. Nah ini adalah tugas kita sebagai pendidik menebalkan garis-garis kebaikan yang ada pada anak ini. Nah ketika disandingkan dengan teori anak ini kosong dengan anak ini halus, ya garis halus, ya, kita sementara ini menganut ada yang ini Pak, ya tidak ada perkembangan, ya. Tetapi kalau kita berbicara kontradiksi antara garis halus dengan kertas kosong, nanti itu nggak akan selesai gitu ya. Nah, itu gitu Pak. Tapi sebenarnya sejalan. Hadis sendiri pun ya mungkin dari situ juga mengambil filosofi ini gitu ya, mengambil filosofi ini. Itu kan seperti teori atau ini adalah cara berpikirnya KHD untuk memberi pengajaran. Dan di guru penggerak ini gitu ya, itulah yang menjadi landasan kita. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mulai menyadari anak Bapak Ibu sendiri bagi yang sudah berputra dan berbudi gitu ya. Kan dari awal dia sudah memiliki tabiat. Ya. Ada yang aktif, ada yang gitu bawaannya, ada yang hanya, ada yang lebih kepada nurut, yang kepada diri saja. Nah, tabiat-tabiat itulah yang mungkin bisa dikembalikan kepada diri kita. Kepada diri kita tentang teori bahwasanya anak itu sudah ketika lahir dia sudah memiliki kodrat alam. Dia sudah memiliki kodratnya sendiri gitu loh. Ya. Kenapa bisa di kelas kan begitu. Kalau saya jauh-jauh di rumah tadi ya, kita di rumah. Kan nggak bisa sama aja anak kita. Ya kita 3, 2, nggak sama ini bawaannya. Bisa diperhatikan. Yang dimaksud dengan garis-garis halus yang disampaikan dalam teori yang ada di LNS itu. Ya, katakan kalau dikatakan kuno, tapi kalau masih relevan ya kita pakai itu nggak masalah. Kalau Bapak itu ternyata kok tidak setuju dengan teori ini, ya silahkan saja. Selama Bapak itu memiliki argumen yang kuat untuk bisa pertahankan itu ya silahkan. Tapi dalam konteks ini, itu saya dengan bergerak ini kita menggunakan dasar filosofi KHD ini. Supaya apa? Supaya tidak ada perselisihan yang membuat kita tidak bisa seiring gitu loh, tidak bisa bersinergi. Gitu. Jangan dijadikan ini sebagai perpecahan atau jadi pertentangan yang akhirnya Bapak itu terhambat proses belajarnya gitu. Jadi boleh Pak, boleh kita memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan lahir anak ini berkodrat apa tidak, itu boleh. Gitu ya. Jadi silakan. Ya baik, Pak Nasrul silakan. Izin Pak. Ya. Selain masalah menghamba pada anak itu juga teori 3 ini Pak. Teori rasa, teori negatif, sama teori konvergensi ini yang menarik juga bagi saya pribadi Pak. Nah tadi yang dipaparkan Bapak ini luar biasa. Memang sepertinya KHD ini Pak menganut konvergensi Pak. Yang garis-garis halus itu. Kalau dalam bahasa Islam sebenarnya sejalan Pak.
kalau dalam hadisnya kurang lebih kullu mauludin yuladu al fitrah kalau dalam Islam, Pak. Bahwa setiap anak yang lahir itu sudah ada fitrahnya. Nah, fitrah ini mungkin dalam bahasa KHD itu kodratnya itu loh, Pak. Nah, itu garis-garis halus itu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi ada antara untuk Islam ya, khusus untuk Islam ini memang kayaknya sejalan lah seperti itu, Pak. Tidak ada pertentangan kemungkinan, Pak. Terima kasih. Ya, betul sekali, Pak Nasrul. Terima kasih atas penguatannya. Itu yang saya katakan. Sebenarnya ini tidak ada pertentangan. Hanya memang keterbatasan saya, keterbatasan kita untuk menelusuri apa sih hubungannya dengan ajaran-ajaran agama gitu ya. Nah, itu mungkin keterbatasan kita itulah yang membuat seolah-olah bertentangan. Karena apa? Yang kita tahu anak itu dilahirkan dengan kertas putih polos yang kosong, kita yang menjadikan dia sebagai ini itu gitu kan. Nah, ternyata Pak Nasrul punya dasar juga. Anak dilahirkan fitrah, memiliki fitrahnya sendiri atau kodrat alam tadi itu. Ya, dengan kodrat zaman. Nah, itu makanya saya katakan boleh kita memiliki argumen yang berbeda, tetapi ya kita kuatkan dulu diri kita. Apakah memang pendapat kita itu seperti itu atau justru ada pendapat lain yang kita justru tidak tahu. Nah, ternyata sekarang sudah mulai terbuka ini dari Pak Nasrul. Terima kasih Pak Nasrul atas pencerahannya buat kita semua. Ternyata anak dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah ini dimaknai dengan kodrat alam tadi, Pak Fauzi. Ya, silakan ada tanggapan yang lain, Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjawab tadi Pak Fauzi ya dari Pak Nasrul. Insyaallah menjawab sudah itu Pak. Kalau mau fitrah. Sebenarnya tidak ada pertentangan, hanya memang keterbatasan kita semua untuk bisa itu, ya keterbatasan saya juga untuk menelisik dasar-dasar agama mengaitkan dengan teori ini. Maksudnya begitu. Yang saya tanyakan tadi sebenarnya bukan itu Pak, tapi apa yang Bapak sampaikan tadi sudah menurut saya itu sesuai dengan apa yang memang kita pahami bersama Pak tentang pendidikan itu. Tapi kok di di modul itu dianggap suatu yang kuno. Padahal itu kan menurut Ki Hajar Dewantara itu sangat relevan saat ini. Tapi ada orang yang mengatakan itu ada pendapat yang kuno. Tapi kalau menurut apa yang disampaikan Pak Nasrul yang kita pahami mungkin dalam agama Islam, mungkin burut dalam agama Nasrani mungkin juga mungkin sama ya. Artinya pendidikan itu memang ketika anak-anak itu dididik dengan kasih sayang, tentu nanti dia akan juga berlemah lembut. Anak-anak yang dididik dengan kasar itu akan menjadi temperamen seperti itu. Mungkin itu Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas penguatannya Pak Fauzi. Ya, jadi benar sekali Bapak Ibu, ternyata dalam hal ini kita sudah sejalan gitu ya. Berarti kita dalam konteks ini saling menguatkan gitu Bapak Ibu. Ya, dari Pak Fauzi, dari Pak Nasrul, dari Ibu semuanya menguatkan pemahaman kita tentang filosofi KHD ini. Untuk lebih kuatnya besok kita akan berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, besok kita akan bertemu di jam 13.30. Apakah itu cukup waktunya Bapak Ibu bagi yang Bapak-bapak yang melaksanakan sholat Jumat? Jam 1 selesai Pak, insya Allah. Oh ya baik, kita jam 13.30 karena untuk besok itu memang waktunya lebih panjang Bapak Ibu. Bukan 2 JP tapi 3 JP. Ya, jadi kita 2 jam 15 menit real. Nah, makanya kita mulai jam segitu agar tidak terlalu sore Bapak Ibu selesainya gitu. Ya begitu Bapak Ibu, kita sudah lewat 8 menit. Saya sampaikan Padlet di kolom chat dan juga di WA Bapak Ibu itu sebagai refleksi kita pada hari ini. Silakan diisi. Sebelum diisi, saya mohon Bapak Ibu membuka kameranya, kita foto bersama dulu. Setelah itu mengisi refleksi. Bapak Ibu, saya tampilkan semuanya biar terlihat. Baik, Bapak Ibu, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Krek. Bapak Ibu juga boleh screenshot dari laptopnya masing-masing. Dan Bapak Ibu, saya simpan dulu. Sekarang kita bersiap-siap untuk gaya bebas. Silahkan siapkan gaya
bebas terbaiknya. Merdeka. Bentar, ya. Boleh, silakan. Saya bebas. 1, 2, 3. Merdeka. Keren. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, sekarang kita kembali ke refleksi. Saya tekan Padlet. Bapak Ibu sudah familiar dengan Padlet ini. Sebelum atau Bapak Ibu sadari sebelum yang sudah pemikiran ya. Kolom chat dan di WA boleh dipilih yang mana. Share screen Padlet. Nah, ini Bapak Ibu, bagi yang belum familiar, tanda plus di bawahnya ini, apa yang Anda pelajari pada sesi ini, tanda plusnya itu diklik, ya Bapak Ibu ya. Ada yang tulisan tebal, yang tulisan subjek itu nama Bapak Ibu. Nah ini nama Bapak Ibu. Nama nggih, Pak? Nggih. Write something, baru itu komentarnya. Komentar atau refleksinya. Baru publish. Selesai. Kalau sudah selesai. Itu. Publish ini yang merah ini. Terus sampai 4 kali berarti Bapak Ibu ya, di bawah-bawahnya itu. Ya, silakan disampaikan dengan ringkas. Ya, mohon maaf, namanya online ya seperti ini Bapak Ibu, kadang-kala kita ada gangguan, ada ini ya. Kita maklumin dan kita harus mulai berdamai, gitu ya. Mulai berdamai dengan situasi-situasi yang kurang menyenangkan. Nah, itu sudah ada yang ini. Tapi sepertinya itu ya. Namanya belum muncul. Sebenarnya yang subjek itu untuk nama. Di bawah untuk refleksi gitu ya. Nama Bapak Ibu sebagai CGP. Subjek untuk nama, kemudian di bawah itu komentarnya. Sambil mengisi refleksi, kalau untuk CGP sebelumnya Bapak Ibu memang ada jeda waktunya antara eksplorasi konsep dengan ruang kolaborasi. Tetapi untuk kelas kita saat ini lanjut ini. Biasanya ada jeda 2-3 hari itu baru kita ruang kolaborasi. Tapi untuk angkatan ini saya lihat jadwalnya itu langsung Bapak Ibu. Tapi saya yakin ini semakin Bapak Ibu cepat semakin selesai juga. Selebihnya Bapak Ibu tinggal ke LMS, kembali ke laptop. Nah, begitu saja. Ya.
Untuk kehadiran ya nanti mohon diikuti terus baik di kegiatan kita ini online virtual ini atau lokakarya. Nah, itu kehadiran yang wajib gitu Bapak Ibu ya, yang dihitung di situ. Jadi sebisa mungkin untuk bisa menghadiri kegiatan-kegiatan VKON. Karena di situ yang dihitung hadirnya itu di situ. Kalau di LMS Bapak Ibu bisa hadir kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun. Lihat selama Bapak Ibu memberi komentar, memberi tanggapan di LMS, ya tidak ada masalah. Bu, LMS kita sama-sama belajar baru ya Bapak Ibu, karena LMS kita ini LMS baru, GPMM. Sebelumnya tersendiri kita. Siap. Jadi saya juga belajar juga Bapak Ibu LMS ini. Ya, sibuk gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu meluangkan waktu, masih banyak kegiatan kita di luar yang Bapak Ibu tinggalkan gitu ya. Tapi ya di rumah juga begitu gitu ya. Tapi ya kita memang itu Bapak Ibu. Ini memang guru penggerak hanya bisa dilewati, dijalani oleh orang-orang yang mau sibuk tadi. Bagi yang tidak mau sibuk, bagi yang tidak mau repot, pasti tidak akan lulus. Nah, karena apa? Karena nggak ikut. Karena nggak ikut sudah dari awal. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah dipilih, Bapak Ibu sudah diseleksi dan lulus, itu berarti Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang memang mau sibuk dan memang orang-orang yang dipilih untuk sibuk. Gitu. Saya yakin setelah ini Bapak Ibu akan mengerjakan yang lain gitu ya. Ada yang dalam perjalanan, ada yang sambil ngomong, ada yang sambil macam-macam itu. Itu sudah kita maklumin Bapak Ibu. Ya silakan. Mohon maaf Bapak, untuk refleksi bisa saya kerjakan nanti. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa, nggak harus saat ini Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilanjut. Meskipun ini sudah kita tutup, tetap bisa Bapak Ibu lanjut. Oh iya. Mungkin kita tutup saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingin melanjutkan refleksi ini.
meskipun Meet ini kita tutup, gitu ya. Ya, silahkan dilanjut. Ya, kita akan bertemu lagi besok jam 13.30. Bisa Bapak Ibu ya? Insyaallah siap. Ya, siap. Kalau begitu, besok kita bertemu lagi di Meet ini untuk ruang kolaborasi. Ya, mungkin sampai di sini Bapak Ibu pertemuan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat. Kita mulai pembelajaran kita ini dengan perasaan yang gembira. Jangan terlalu tegang, tidak usah deg-degan Bapak Ibu. Santai. Bisa kita lewati. Baca. Saya itu, Pak. Nah, jadi dilewati dengan enjoy, dengan happy, kita nikmati saja. Saya yakin modul berikutnya nanti akan lebih menyenangkan dan Bapak Ibu akan mendapatkan kejutan-kejutan yang tidak kita duga. Itu mungkin sampai di sini Bapak Ibu, silakan dilihat refleksinya. Ini akan terekam refleksinya itu karena apa? Akan terekam di email saya nanti ya, di akun saya. Jadi silakan dilengkapi. Ya, sampai di sini pertemuan kita Bapak Ibu. Silahkan beraktivitas yang lain. Bagi yang Muslim silahkan melakukan sholat asar. Bagi Bapak Ibu yang lain bisa mengerjakan kegiatan Bapak Ibu selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Pasir. Terima kasih Pak Supri. Terima kasih Bapak Ibu, izin.